Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pendidikan kewarganegaraan. Kita akan membahas soal-soal yang sebelumnya kita bahas ya. Yang pertama, hak yang dimiliki setiap manusia perlu dijaga, dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk juga oleh negara. Tujuannya adalah A. Melatih moralitas manusia, B. Menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, C. Menjunjung tinggi hukum dan aturan perundang-undangan, D. Demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Oke, semua jawaban di sini bagus, tapi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Secara filosofis, persoalan tentang hak asasi manusia ini mengemuka karena adanya satu pandangan yang sangat prinsip, yaitu A. Kebebasan adalah satu konsep yang rumit, B. Manusia terlahir dalam keadaan bebas, C. Kebebasan adalah hak yang mutlak, atau D. Manusia ingin bebas. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Manusia terlahir dalam keadaan bebas. Kenapa bukan A? Karena ada kata rumit. Kenapa bukan C? Karena ada kata mutlak ya. Kemudian D itu juga kurang tepat ya. Memang manusia ingin bebas, tapi di balik kebebasan itu harus ada aturan di baliknya ya. Kemudian salah satu kelemahan dari sistem demokrasi ini adalah tidak stabilnya pemerintahan karena lembaga legislatif memiliki wewenang yang besar untuk menggulingkan kekuasaan eksekutif. Sistem demokrasi ini dikenal dengan sebutan A. Presidensial, B. Parlementer, C. Liberal, atau D. Sosial. Oke, di sini adalah kelemahan tidak stabilnya pemerintahan dan karena lembaga legislatif. Jadi jawaban tepat adalah parlementer ya. Ini mudah sekali. Kalau sebaliknya, kalau presidensial ini kebalikan dari kelemahan parlementer, yaitu stabilnya pemerintahan ya. Karena tidak ada campur tangan dari legislatif. Soal berikutnya, salah satu konsekuensi yang muncul karena dianutnya paham liberal di negara demokrasi adalah berkembangnya mekanisme pasar. Di bawah ini yang merupakan keunggulan dari mekanisme pasar adalah A. Negara memberikan subsidi kepada warga negaranya. B. Masing-masing warga negara tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berusaha. C. Negara tidak menjamin hak warga negara untuk mengusahakan kesejahteraan ekonominya. D. Negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Oke, jawaban yang tepat sudah ketemu ya, yaitu D ya. Karena di situ memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara. Kenapa bukan A? Itu karena itu sistem sosial. Kemudian B itu karena ada kata tidak ini ya, kurang tepat. Kemudian C juga tidak tepat ya, negara tidak menjamin. Ini kan namanya keunggulan. Keunggulan berarti kan suatu hal yang positif. Nah, dari option ini D jawaban yang paling tepat. Berikut ini yang termasuk ciri negara serikat adalah hanya punya satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, B. Hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri, C. Pajak hanya boleh ditarik oleh pemerintah pusat, D. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar negeri dan sebagian ke dalam negeri. Nah, ini ingat ya, ada negara serikat. Kalau yang A itu adalah satu pemerintahan, itu berarti kesatuan ya. B juga sama, ada kata satu konstitusi, ini juga negara kesatuan. Kemudian C ya, ini juga negara kesatuan ya, hanya boleh ditarik, jadi hanya satu. Nah, jawaban yang tepat adalah kata D ya. Situ ada kata negara-negara bagian ya, itu berarti bagian dari negara serikat ya, yang terdiri dari beberapa negara bagian. Soal berikutnya, homo homini lupus merupakan istilah yang digunakan oleh Thomas Hobbes, disebut A. Manusia di atas segalanya, B. Manusia pemakan serigala, C. Manusia menjadi hewan yang lain, atau D. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Oke, kata homo homini lupus ya. Kata homo itu artinya manusia ya. Jadi ada homo homini, berarti ada manusia nanti disebutkan dua kali. Kemudian lupus itu artinya adalah serigala. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya. Karena di situ ada dua kata manusia, kemudian ada kata serigala ya. Untuk yang B, C jelas bukan ya, itu jawabannya terlalu mudah ya. Kemudian kalau A, manusia adalah segalanya juga kurang tepat. Berikut ini yang bukan menjadi isi konstitusi adalah ya. A. Jaminan hak asasi manusia, B. Identitas nasional, C. Sifat bentuk negara dan bentuk pemerintahan, D. Dasar filsafat suatu negara. Nah ini ya, kata kuncinya adalah bukan isi konstitusi, yaitu
B. Identitas nasional ya. Mesti kalau konstitusi atau undang-undang itu harus ada jaminan hak asasi manusia, sifatnya, bentuk negara, bentuk pemerintahan juga ada ya. Dasar filsafat yaitu Pancasila. Oke. Soal berikutnya, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia kecuali A. Asas politik, B. Dasar negara, C. Tujuan negara, D. Ketentuan Undang-Undang Dasar. Oke, asas politik bebas aktif ya, ini kecuali ya. Kemudian dasar negara yaitu Pancasila ya, di situ ada Pancasila. Kemudian tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kesejahteraan umum. Berarti yang tidak ada adalah yang di ketentuan Undang-Undang Dasar. Berikut ini alasan yang paling tepat mengapa masalah pemerataan pembangunan di Indonesia selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah A. Pemerintah kolonial Belanda telah berhasil memecah belah persatuan Indonesia. B. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Nusantara. C. Sulitnya menyatukan warga negara dari berbagai suku di Indonesia. Atau D. Adanya campur tangan pihak asing. Nah, oke, kata kuncinya adalah pemerataan pembangunan. Nah, tidak meratanya pembangunan di Indonesia itu karena adalah Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau ya. Karena terlalu banyaknya pulau-pulau itu sehingga tidak ada pemerataan pembangunannya. Hanya sebagian besar, tidak menyeluruh ya. Oke. Soal berikutnya, di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, pembahasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pembahasan yang penting. Berikut alasan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah apakah A. Agar Indonesia menjadi negara populer di dunia internasional. B. Agar Indonesia lebih mudah mendapat jaminan pinjaman luar negeri. C. Agar meningkatkan partisipasi warga negara di dalam bidang politik. Atau D. Sebagai negara demokrasi, maka sudah menjadi keharusan bahwa pemerintah yang dijalankan harus bersih dan baik dengan memegang prinsip pemerintahan yang demokratis. Oke, di sini jawaban mana yang paling tepat ya? Untuk A ini kurang tepat ya. Alasnya ingin populer ya, terlalu naif. Kemudian untuk yang B mendapat pinjaman ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya antara C atau D. Nah, dari dua jawaban ini yang paling bagus, yang paling tepat adalah jawaban yang D ya. Karena sebagai negara demokrasi kita harus mempunyai good governance. Oke, soal berikutnya. Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan dari semua warga negara di negara manapun. Di bawah ini, alasan paling tepat yang mendasari pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah apakah A. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak banyak memberikan jaminan kepada warga negara tentang kepastian negara di dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan seluruh warga negara. B. Tata kelola pemerintahan yang baik memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. C. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah implementasi dari prinsip demokrasi. D. Tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh kuat terhadap iklim investasi. Oke, di sini jawaban yang paling tepat ya. Ini kita harus mengidentifikasi ya. Untuk option A ini salah ya, kurang tepat karena ada kata tidak ya, tidak memberikan jaminan ya. Kurang tepat. Kemudian yang bisa jadi jawaban B, C, atau D ini jawabannya bagus. Dan di antara B, C, D ini yang paling tepat adalah yang C ya. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah implementasi dari prinsip demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dinilai sejauh mana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip good governance, yaitu A. Efektif dan efisien, B. Akuntabilitas, C. Transparansi, atau D. Kesetaraan. Oke, di sini kata kuncinya adalah menyelesaikan berbagai macam persoalan. Berarti itu adalah efektif dan efisien ya. Akuntabilitas juga bukan. Transparansi ini keterbukaan, kesetaraan ini persamaan ya. Kurang tepat. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian pemerintah atau pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang mungkin terjadi. Prinsip ini disebut dengan prinsip yaitu A. Perencanaan, B. Akuntabilitas, C. Visi strategis, atau D. Tata hukum. Oke, di sini kata kuncinya adalah pandangan jauh ke depan ya, berarti harus visioner. Yang mana yang tepat yaitu C ya, yaitu visi strategis. Oke?
itu adalah pembahasan soal-soal ya review pendidikan kewarganegaraan ya, dipersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi final examination. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.